Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang usul fikih, ilmu usul fikih sudah sampai pada hukumnya. Pembagian hukum atau macam-macam hukum taklifi. Yang pertama sudah kita bahas ijab. Jadi ijab itu dalil Al-Quran atau hadis yang isinya menunjukkan kepada perbuatan yang wajib. Itu disebutnya ijab. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, halaman 21. Judulnya nadab. Nadab, an-nadbu. Sebelumnya pernah dengar, Bu, nadab? Belum ya? Jarang-jarang ada pengajian judulnya apa? Nadab. Asing ya. Tidak populer di jamaah pengajian, tapi populer di kalangan ulama usul fikih. Populer di kalangan orang yang belajar usul fikih. Di sini ada definisi. Nadab itu adalah khitabullah ta'ala. 21. Khitab Allah. Khitab Allah itu adalah apa yang Allah sampaikan, baik langsung dalam Al-Quran atau dalam hadis. Itu disebutnya khitab Allah. Jadi nadab itu kepada khitab. Khitab itu isinya bisa Al-Quran atau hadis. Ta'ala yang maha tinggi, yaqtadil fi'la yang menuntut suatu perbuatan. Jadi isi dari khitab Allah itu menuntut kepada suatu perbuatan iktidaan ghaira jazimin, dengan tuntutan yang tidak mesti. Bahasa lainnya memerintah tapi tidak tegas. Nah, itu nadab. Allah memerintah tapi tidak tegas. Namanya apa? Nadab. Baik langsung dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Contohnya biasanya menggunakan kata-kata siapa yang ingin. Kalau siapa yang ingin berarti tidak tegas. Bagi yang mau. Misalnya ada hadis begini, kata Rasul. Sallu qablal maghrib. Sallu qablal maghrib liman sya'a. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib bagi yang berkehendak. Nah, berarti itu perintah tapi tidak tegas. Namanya nadab. Jadi perintah Allah untuk berbuat sesuatu tapi secara tidak tegas. Sok dilenyepan heula. Hartos sakitu. Berarti
ketika kita membaca Quran ataupun hadis, lihat isinya. Oh, ini ada perintah, tapi perintahnya tidak begitu tegas. Maka ulama usul fikih menyebutnya nadab. Ya. Nah, lanjutkan dulu. Dampak dari nadab pada perbuatan mukallaf disebut nadab. Perbuatannya itu disebut mandub. Jadi ada nadab, ada mandub. Mandub itu untuk perbuatan yang hukumnya sunnah. Misalnya saum Senin Kamis itu mandub. Karena tidak tegas. Rasulullah memberi contoh tapi tidak mewajibkan. Tidak ada ancaman neraka, tidak. Kemudian sholat rawatib. Sholat rawatib itu mandub juga. Karena dicontohkan oleh Rasul tapi tidak ada ancaman bagi yang tidak melakukan. Itu mandub. Banyak ya contoh lain. Saum sunnah, termasuk sedekah sunnah, sholat sunnah. Ya. Itu contoh-contoh perbuatan yang dihukumi mandub. Jadi hukum perbuatannya disebut apa? Mandub. Dalil yang menerangkannya disebut nadab. Beda ya. Jadi dalilnya baik Quran atau hadis yang isinya menerangkan perbuatan itu tidak wajib disebut nadab. Tapi bagi perbuatan yang dilakukannya disebut mandub. Yang sering terkenal di kita sunnah. Jadi mandub teh bahasa lainnya adalah sunnah. Populer sunnah banyak. Sunnah. Ya, sholat sunnah, saum sunnah, ya. Nah, itu disebut mandub. Untuk menentukan, nah sekarang kita naik nih, berpikirnya agak naik ya. Untuk menentukan bahwa khitab tersebut adalah nadab, misalnya kita baca Quran, kita baca hadis. Nah, kita tetapkan ini nadab. Nah, itu ada ciri-cirinya. Maka para ahli usul fikih menyebutkan beberapa sigoh atau bentuk yang menunjukkan kepada nadab. Jadi kalau Bapak Ibu rajin baca Quran, rajin baca hadis, nah nanti akan ketemu ciri-ciri nadab itu di sini. Ada berapa di sini? A sampai E. Oh, A sampai C ya, tidak terlalu banyak. A sampai C. Yang pertama, fi'il amr, kata kerja perintah yang disertai qarinah yang menunjukkan kepada nadab. Jadi Allah memerintah, tapi dipahami tidak wajib perintah. Kan kalau Allah memerintah kemungkinannya ada dua. Wajib atau sunnah. Ini yang pokok. Misalnya shollu aqimus sholat, itu wajib. Atuz zakat, itu kan perintah. Perintah sholat, perintah zakat, ya. Perintah belajar. Nah, ini hukumnya wajib. Tapi ada sebagian perintah tapi tidak wajib. Dari mana tidak wajibnya itu? Ada qarinah. Qarinah itu keterangan yang memalingkan dari yang asalnya wajib menjadi sunnah. Nah, kita lihat ayatnya, Bu. Ini contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini ada catatan penting.
tentang ya ayyuhalladzina amanu, kalau kita baca di Quran itu ada 89 ayat awal ya ayyuhalladzina amanu itu. Rumusnya setelah ya ayyuhalladzina amanu yang jumlahnya tadi sekitar 89 ayat, itu ada dua kemungkinan. Ada perintah Allah atau ada larangan. Lalu ini memberi makna untuk mengamalkannya perlu memiliki modal keimanan. Misalnya yang populer di kita saum. Saum itu kan yang diseru siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Jadi kesimpulan secara sederhana dari ayat itu, yang mampu saum benar itu orang beriman. Yang mampu benar saumnya itu orang beriman. Di ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan yang bisa mengamalkannya orang beriman. Makanya Allah gugah dulu. Allah bangkitkan dulu keimanannya. Karena untuk mengerjakannya tanpa iman akan susah. Paham ya? Jadi teku iman mah nu hampangnya berat. Tanpa iman yang ringan pun terasa berat. Dengan iman yang berat terasa ringan. Nah, makanya saya penasaran gitu. Kenapa iman? Oh, ternyata luar biasa ya. Modal paling utama dalam kehidupan setiap muslim itu adalah al-iman, keimanan. Makanya di sini sebelum Allah memerintah, Allah panggil dulu imannya. Idza tadayangtum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Nah, ini perintahnya. Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, dalam bahasa lain berhutang. Jadi bermuamalah tidak tunai itu adalah berhutang. Untuk waktu yang ditentukan ila ajali musamman faktubuhu. Jadi perintahnya apa di sini? Hendaklah kamu menuliskan hutang piutang. Nah, ini hukum. Perbuatan untuk menulis hutang piutang apa hukumnya? Nah, itu pertanyaannya. Ini kan diperintah. Al-Baqarah 282 ini. Ayat satu-satunya nusa halaman. Panjangna ayat ya. Nah, jadi bagaimana hukumnya ketika orang berhutang kita tulis? Yang harus nulis siapa? Yang berhutang atau yang menghutangi? Dua-duanya. Tapi rata-rata di kita yang rajin nulis, yang menghutangi, bisi poho teu mayar. Ada nu ngahutang nama hare-hare. Oh sakit tuh deui cenah. Pura-pura gitu. Nah, ini perlunya iman. Kemudian pertanyaannya, bagaimana hukum menulis hutang piutang? Maka dilihat dari ayat ini, Allah memerintah. Perintahnya itu kemungkinan wajib atau sunnah. Nah, kita lihat penjelasan selanjutnya. Fi'il amr teh kata kerja perintah ya. Itu yang digarisi faktubuhu. Untuk menulis hutang pada ayat tersebut menunjukkan nadab. Nah, jadi dalil ini nadab namanya. Jadi kita menentukan ini nadab. Bukan ijab. Nah, masih ingat ya. Jadi kalau perintah wajib atau nadab. Kalau larangan
tahrim atau karohah. Nah, nanti ada yang dilarang. Kenapa diartikan atau dipahami ini teh nadab? Karena ada dalil yang memalingkan. 283 ayat setelahnya. Fa in amina ba'dukum ba'da. Jika sebagian kalian merasa aman, mempercayai sebagian yang lain. Nah, ini yang memalingkan bahwa menulis hutang itu tidak sampai wajib. Artinya tidak ditulis pun tidak berdosa. Duh hilap catat hutang teh. Jangan merasa berdosa karena memang hukumnya mandub nadab sunnah. Fal yu'adil ladzi tumina amanatahu. Maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanahnya. Jadi nu wajiban naonna? Mayar hutangna. Wajib. Nu wajib mamayarna. Terus ditulis membayar itu. Sedangkan menuliskannya itu tidak wajib. Karena Allah memberikan isyarat. Upama misalnya yang saling berhutang itu adik kakak, itu dicatat, oke, itu jadi masalah. Tapi untuk menguatkan, dicatat itu lebih baik. Lebih baik dicatat. Ayeuna mah dicatatna melalui apa? Canggih ayeuna mah. Biasa di HP, oh hutang teh sakieu deui. Jadi aya catatannya itu ya. Jadi istinbatnya apa? Kesimpulan, menulis hutang hukumnya mandub. Karena menulis hutang kan perbuatan. Dalil yang memerintahkan menulis hutang disebut nada. Terus biasanya diulang-ulangnya. Coba ulangnya. Serat. Bias. Nah, jadi ada dalil, ada perbuatan. Ini harus dibedakan. Jadi bahasanya tuh hitob. Hitob itu bisa Quran, bisa hadis. Jadi hitob, nah permanen tuhnya. Oh, ente. Hitob ya. Hitob Allah itu bahasa lainnya adalah dalil Quran atau hadis. Al-Quran atau hadis. Nah, itu hitob Allah. Karena sumber hukum harus kembali ke sini. Makanya kalau ada pengajian menerangkan Quran hadis ragu itu. Hari Islam disaha gitu. Islam tadi Allah, hari Allah menurunkan apa? Quran dan hadis. Nah, ini sebagai sumber. Nah, ketika ada ayat yang memerintah, baik Quran atau hadis, tidak secara tegas, namanya apa? Nadab. Nah, jadi nadab itu untuk hitobnya, untuk amalnya mandub. Bisa dibedakan nggak amal dengan hitob? Coba. Ayat hitob, ayat amal. Kalau hitob itu sumbernya dari mana? Quran atau hadis. Kalau amal itu kesimpulan dari Quran dan hadis. Sakridinya. Hitob itu dari mana? Quran atau hadis. Amal itu dari kesimpulan yang kita baca dari Quran dan hadis. Mana amal? Maka amal yang ada di sini itu menulis hutang. Itu amal. Hukumnya apa? Mandub. Bahasa lain dari mandub yang terkenal sunnah. Nah, itu. Selanjutnya bagian B. Tidak adanya ancaman bagi yang meninggalkan perbuatan itu. Allah memerintah
Rasul memerintah, tapi bagi yang tidak mampu melakukan tidak diancam. Misalnya tidak ada ancaman masuk neraka, tidak ada ancaman dolalah sesat. Nah, maka dipahami perintah itu adalah nadab. Perbuatannya disebut mandub. Kita lihat selama dua-dua ini contohnya. Sallu qablal maghrib. Sallu qablal maghrib. Yang tadi ya. Summa qala fi salisati liman sya'a. Nah, ini hadis. Kata Nabi, sholatlah kalian sebelum maghrib. Kalau sebelum maghrib itu maghrib bukan? Bukan. Jadi ada dua. Ada qoblal maghrib itu setelah adzan. Ada qobla maghrib, ada ba'da. Kalau rawatib itu ba'da qobla. Ba'da. Kalau zuhur ada qobla, ada ba'da. Kalau asar tidak ada. Kalau maghrib ba'da, isya subuh, itu rawatib. Nah, di sini Nabi memerintah sholatlah sebelum maghrib. Sementara rawatibnya maghrib itu setelah, bukan sebelum. Sholatlah sebelum maghrib. Lalu Nabi berkata, bersabda, liman sya'a, bagi yang berkehendak. Berarti menunjukkan nadab. Oh, dalil ini nadab. Apa cirinya? Nabi tidak mengancam. Jadi kesimpulannya, salat sunnah sebelum maghrib hukumnya mandub. Dalil nadabnya ini. Ya. Nadab mah Qur'annya atau hadisnya. Mandub itu untuk perbuatannya. Dari mana kita tahu perbuatan syariat Islam? Ya dari dalil. Tidak mungkin ada ketentuan syariat tanpa dalil. Jadi tetap yang pokok itu kembalikan kepada sumbernya, Quran atau hadis. Nah, cara menyimpulkannya itu pakai ilmu usul fikih. Itunya gampangnya. Gampang. Ya. Kan? Harus sering saja. Nomor 3, bagian C, menggunakan lafaz tertentu yang menunjukkan kepada sunnah. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin pernah mendengar hadis, ya, ada afdalu, ada khairu, ada sunnah. Nah, itu berarti menunjukkan sunnah. Misalnya ada hadis mengatakan termasuk sunnah ketika pulang Id mengambil jalan yang berbeda. Nah, itu kalimatnya sunnah. Atau istihbab. Apa istihbab? Disukai Allah. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharhi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rizki, dipanjangkan umur, hendaklah silaturahmi. Jadi kalimatnya istihbab, dicintai. Atau afdol. Afdalul a'mali, amal yang paling utama as-sholatu fi waktiha, sholat pada waktunya. Atau ada hadis begini, ahabul a'mali, amal yang paling Allah cintai itu bukan yang banyak ternyata. Jadi amal mah terkedah seir-seir, tapi adwamu, yang paling dawam, sekalipun banyak gitu. Jadi banyak itu bonusnya. Nu pokok mah adalah dawamnya. Wa in qalla, kata Nabi, meskipun amalnya sedikit.
Tidak ada nu di pahalaan bahkan itu tah prosesnya itu. Kita diajar usul fikih, saeutik. Tapi dawam, nah itu lebih dicintai. Nah, jadi jangan sampai, terutama ya, ini terutama ilmu yang paling wajib bagi kita itu kan tauhid. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasul, ilmu tentang agama itu wajib. Nah, maka yang paling dicintai termasuk dalam urusan belajar ya dawamnya itu bukan musiman. Aya pengawasan musimannya. Ieu mah pengawasan teh musiman sakali tos teh aya deui. Tapi yang bagus mah dawam. Nah, inilah amal yang paling Allah. Kesimpulannya, mendawamkan amal soleh adalah mandub karena Allah mencintai. Nah, selanjutnya apa kepentingan kita tahu setelah tahu yang mandub itu? Kepentingannya agar bisa diamalkan dan nah ini ada tambahan. Kecacatan amalan wajib itu ditutupi oleh apa? Oleh yang mandub, oleh yang sunnah. Pernah dengar hadis itu ya? Jadi apa hikmahnya dalam Islam ada sunnah? Tidak semua wajib. Kalau semua wajib berat. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam itu memberi kemudahan. Tidak memberikan kesulitan. Tapi untuk menutupi celah-celah kekurangan yang wajib, Allah mensyariatkan yang sunnah. Hanya nanti ada hadis. Coba periksa sholat. Ayah sholat sunnah nanti. Coba periksa zakatnya. Ada yang sunnahnya enggak? Jadi untuk menutupi kecacatan, kekurangan, keterbatasan yang wajib dengan apa? Iya mah bujang-bujang nu sunnah nu wajib ditinggalkan. Iya mah justru yang sunnah itu untuk apa? Menutupi, menambah, melengkapi. Kemudian dikaitkan dengan ini, yang sunnah itu dikaitkan dengan 3 kelompok ahli surga. Pernah Bapak Ibu dengar 3 kelompok cara orang masuk surga? Pernah ya? Mudah-mudahan nggak lupa lagi ini. Yang pertama, zalimun li nafsi. Jadi judulnya itu pewaris Al-Quran. Dalilnya nanti bisa dibaca Fatir ayat 32 ya. Fatir itu surat ke-35 ayat 32. Nanti cek lagi ayatnya. Jadi di sana Allah membagi pewaris Quran menjadi 3 kelompok. 32 ya. Nah, nanti ini ada kaitan dengan mandub ya. Ada ini. Jadi yang pertama, summa awrasnal kitabal ladzi istofaina min ibadina. Kami wariskan Quran kepada hamba pilihan kami. Jadi orang itu hamba pilihan Allah. Merasa terpilih tidak? Ya harus merasa. Kan manusia sealam dunia itu banyak ya. Ternyata kita ditakdirkan Allah menjadi penikmat Quran. Menjadi pembaca Quran. Maka kita istofa. Orangnya disebut Mustafa. Sana Islami kentang. Jika maksudnya kentang Mustafa, kentang pilihan. Memang gitu artinya Mustafa. Rasul juga Mustafa. Manusia terpilih kan. Nah dari hamba pilihan Allah dibagi 3. 1, faminhum zalimun li nafsihi. Ada hamba Allah yang menjadi kelompok zalim li nafsihi. Cirinya
dia masih lalai terhadap yang wajib, masih melanggar yang haram, yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Nah itu zalim di nafsi. Jadi zalim di nafsi mah jajauheun keneh karena urusan sunnah. Nu wajib ge seueur ditinggalkan. Nah misalnya sholat 5 waktu, ya kadang sholat, kadang sahoyong nawe, gitu. Tak iman zalim di nafsi. Tapi masih keneh aya iman, gitu. Masih percaya aya kiamat, masih percaya alam akhirat. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Nah, jadi golongan kedua adalah kelompok muqtasid. Muqtasid itu kelompok pertengahan. Maka muqtasid itu cirinya meninggalkan, melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi dina urusan sunnah belum continue. Nah, muqtasid geus lumayan. Nu wajib mau dikerjakan semua. Oh, ini tahu wajib, saya kerjakan. Yang haram ditinggalkan, zina, judi, babi sudah full dijauhi. Nah, kalau yang sunnah masih belang betong. Kumarame nawe gitu. Taraweh piraku urang teu taraweh, taraweh Peperiheun tahajud tara misalnya. Taraweh atuh tamuk tasir lumayan. Antara wae marame ningali baturna, tahajud mah sepi kan gitu. Yang ketiga adalah sabikun bil khairat. Nah, sabikun bil khairat. Kalau diartikan yang terdepan dalam kebaikan. Cirinya yang wajib, yang sunnah dikerjakan semua. Yang haram, yang makruh ditinggalkan semua. Jadi kalau kita ingin termasuk sabiqun bil khairat, ya nampaknya sudah tidak penting lagi membedakan wajib sunnah. Selama itu perintah Allah, kita mampu lakukan. Itu aya istilah ngaremehkeun sunnah. Ada sunnah ieu cenah ieu kieu mah. Itu dikerjakan ge paling teu berdosa. Padahal meninggalkan yang sunnah itu sekalipun tidak berdosa tapi rugi, kehilangan berpahala. Itu yang sunnah. Dari 3 kelompok, Ibu badai nu mana? Nah, eta nu katilu teh. Nembe diajar usul bikin oge ayeuna. Baru tahu yang sunnahnya juga ya. Nah, jadi untuk menjadi kelompok yang ketiga itu kata Nabi dalam tafsir ya. Tentang ada hadis tentang ayat itu, untuk zalim di nafsi itu masuk surga. Tapi dengan rahmat Allah. Di neraka heula. Karena kan bayangkan saja, yang wajib masih ditinggalkan, yang haram dikerjakan, dosa kan dikulub dulu di neraka, dibersihkan dulu kan, itu zalim di nafsi. Tong bercita-citanya, naudzubillah. Nah kalau muktasid itu masuk surga juga, tapi ada hisaban yasiro, dihisab dengan sebentar. Nah harita teh nu sunnah ditinggalkeun wae gitu. Padahal pan apal nu sunnah teh penting. Sekalipun tidak berdosanya akan dihisab nanti. Nah, kenapa tidak mau mengamalkan yang sunnah? Nah kalau yang ketiga sabiqun bil khairat, tanpa hisab, tanpa azab. Pas surga nanti cepet gitu ya. Nu ngerima iya Bu, aya hadis teh. Kemarin saya baca sedang menulis niat, salah niat ibadah.
orang fakir mendahului masuk surganya orang kaya, bedanya setengah hari. Nah, jadi orang fakir itu lebih dulu ke surga nanti. Dan naon hisabun kan ya? So, secara logika kenapa ya orang fakirnya naon hisabun? Tidak punya apa-apa. Ya paling punya apa-apa pun diinfakkan di jalan Allah. Orang kaya beda nanti setengah hari, tapi setengah hari itu berapa? 500 tahun kalau tidak salah. Itu beda nanti sakit. Nah, jadi tadi teh semakin banyak orang beban amanahnya yang diterima di dunia, itu semakin banyak hisaban. Makanya perbandingan dari dunia dengan akhirat, dengan surga, saya pernah baca hadis kata Nabi, serangkanya pecut surga itu lebih baik daripada dunia. Serangka, bukan pecutnya, mungkin pecutnya lebih mahal. Jadi serangka wadahnya pecut di surga itu lebih baik daripada pecut. Artinya memang Islam memberikan ajaran kepada kita jangan terlalu cinta dunia. Wala tansa nasibaka mina dunya. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Gitu. Nyambung tidaknya. Jadi kenapa harus tahu yang manuk? Tadi kita mau ke surganya jalur yang mana? Zalim li nafsi, muqtasid atau sabikun bil khairat. Kalau sabikun bil khairat tanpa hisab, tanpa azab, yang sunnah dikerjakan semuanya. Terus kita menghisab diri misalnya. Gimana selama ini yang sunnah sering saya tinggalkan. Tapi hayang sabikun bil khairat, istighfar dulu. Istighfar, taubat, ya, berupaya bertekad kuat, berniat kuat ingin mengamalkan ya sunnah. Nah, itulah kepentingannya ada nadab ya. Satu lagi, tahrim. Tahrim ini kalau nadab kan perintah. Kalau tahrim itu larangan, yang dilarang. At-tahrimu khitabullahi ta'ala yaqtadi tarkab tidaan jazim. Tahrim adalah khitab Allah yang menuntut meninggalkan perbuatan secara mesti. Jadi mesti teh tegas harus ditinggalkan. Jangan coba-coba walaupun sedikit. Itu yang tahrim ya. Abdi yang nyobian homer sakecelak weh, tetap haram. Ya setetes. Kemudian mencuri tidak besar, 1000 mah cigana mah tetap haram. Jadi yang haram itu sekalipun sedikit tidak boleh. Dampak dari tahrim pada perbuatan disebut hurmah. Perbuatannya disebut haram atau muharram, diharamkan. Jadi dalilnya disebut apa? Tahrim. Perbuatannya disebut haram atau muharram. Nah, bagaimana cirinya? Di sini ada berapa? Ada 5 ya. 1, ciri Allah mengharamkan satu perbuatan langsung menggunakan kalimat harroma. Harroma. Halaman 22 ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Jelas. Ini namanya tahrim. Dalil yang mengharamkan. Maka perbuatan riba adalah haram. Nah, riba itu kan riba ngeri banget gitu. Riba ngeri banget.
Bagaimana kalau kondisinya darurat? Nah, nanti daruratnya juga ada kadar, ada ukuran kedaruratan. Sekalipun nanti ada syariat, ada kaidah syariah, darurat membolehkan yang dilarang. Tapi tetap darurat atau syahwat, itu ada dua kemungkinan. Jadi terlibat dengan ribanya itu darurat atau syahwat. Kalau darurat itu mengancam jiwa, kita tidak pakai uang itu ya kita meninggal, kita kesulitan hidup. Nah, itu bisa disebut darurat. Kemudian contoh lain surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ini ada yang tahu ayat ini panjang ya. Jadi siapa yang haram dinikahi? Dalam ayat ini diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Kesimpulannya, menikah dengan ibu kandung hukumnya haram. Nah, itu istinbat. Ya. Termasuk nanti dalam ayatnya yang haram nikah itu siapa lagi? Ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, ya. Wa akhwatukum, saudara sesusu. Saudara sesusu teh siapa? Orang lain yang disusui oleh ibu yang sama. Gimana? Nah, nanti ibu tiri dibahas khusus. Nikah dengan ibu tiri gitu. Oh ada? Ya, apakah itu termasuk yang diharamkan? Nanti dicek dulu ini. An-Nisa. Kalau tidak yang termasuk berarti yang dibolehkan. Yang tidak tercantum. Matoba. Matoba lakum minan nisa, wanita yang dianggap baik. Kemudian B, lafaz yang menyatakan tidak halal. Cara Allah mengharamkan sesuatu, Allah mengatakan tidak halal. Kalau tidak halal, haram. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Nah, lagi-lagi diawali dengan wahai orang yang beriman. Tidak halal bagi kalian mewarisi para wanita dengan jalan paksa. Jadi mewarisi dengan jalan paksa. Nah, ini hukumnya haram. Kemudian yang bagian C, fi'il nahyi. Fi'il nahyi itu kata kerja yang melarang. Contoh lain yang tidak halal itu kata Nabi, ya la yahillu ya. La yahillu ayyahjuru akhahu au qasalasin. Salasi layalin. Tidak halal katanya. Seseorang meninggalkan saudaranya di atas lebih dari 3 hari. Jadi lamun rek bermusuhan jatuh temponya 3 hari. Mun geus 3 hari masih kene saling membenci, saling tidak suka, nah itu haram. Konsekuensinya mutus silaturahmi kan tidak turun barokah. Ya. Tapi itu akho itu saudara. Itu mah ada kaknya, suami, akho. Kalau kita pernah berkenalan dengan seseorang, ya teman sekolah, teman kuliah, lalu tidak ada urusan lagi ya, selama tidak ada permusuhan, tidak termasuk. Tapi jangan sampai adik kakak yang bermusuhan. Akhohu. Ya. Termasuk apalagi yang ada tidak halal? Tidak halal bagi perempuan yang haid, tidak halal bagi yang junub dan haid ada di masjid. Nah, ada hadisnya. Innila uhillul masjida li haidin atau li
haidin au junubin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi yang haid atau junub. Tapi Aisyah pernah suatu ketika mengambil barang di masjid. Sekedar lewat boleh. Yang haram itu duduk bertempat tinggal di sana. Itu contoh lain. Ya ayat itu kan tidak dimansuh. Hadis itu tidak dimansuh. Jadi berlaku. Etama logika ya. Nah, selanjutnya bagian C. Fi'il nahyi, kata kerja larangan yang disertai sesuatu yang menunjukkan tegas. Nah, ini dua contohnya. Wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Dalam ayat lain, wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kalian membunuh anak kalian karena takut kemiskinan. Istinbatnya apa? Mendekati zina hukumnya haram. Membunuh anak hukumnya haram. Itu ya. Apalagi yang adalah itu la tusyrik billah, jangan berbuat syirik. Kemudian hadis lain ada la tashrabu, jangan minum fi aniyati dzahabi wal fiddah, dengan bijana emas dan perak. Meminum sesuatu dengan wadah emas dan perak hukumnya haram. La yamassan ahadukum dzakarahu biyaminih, jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. La yatanafas fil ina, jangan bernapas di bijana. Jadi lamun aya minuman tong ditiupan. Jadi itu contoh-contoh yang haram menggunakan la. La tastaqbilul qiblata bi ghaitin au baulin. Jangan menghadap kiblat, buang air kecil atau buang air besar. Haram. Wala tastadbiruha, jangan membelakangi. Itu kondisinya di lapangan. Kalau di rumah menghadap kiblat tapi tertutup ruangan boleh. Jadi yang haram tuh di lapangan terbuka. Banyak ya yang kalimatnya diawali dengan la. La taqrabu sholat wa antum sukaro. Jangan mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Nah, itu contoh haram karena ada larangan. Kemudian bagian D, ada perintah untuk menjauhi. Kenapa diharamkan? Karena ada perintah untuk dijauhi. Contoh, fajtanibur rijsa, jauhilah oleh kalian berhala. Minal ausani, berhala yang najis. Jadi menjauhi rijsa yang najis itu hukumnya wajib. Mendekati hukumnya haram. Karena perintahnya kan menjauhi. Kalau diperintahkan menjauhi, yang dilarang apa? Mendekati. Kalau yang diperintahkan mendekati, yang dilarang menjauhi. Itu logis ya. Nanti ada kaidahnya. Perintah terhadap sesuatu berarti melarang kebalikannya. Jangan mendekati zina. Perintahnya apa? Jauhilah zina. Jangan membunuh anak. Perintahnya jagalah anak. Paham ya? Nanti itu kaidah amr. Jadi orang yang belajar usul fikih begini, satu dalil itu bisa dipahami beragam. Karena dia punya kaidah, punya alat. Gitu. Jauhilah oleh kalian qaula zur,
perkataan yang dusta. Jauhilah perkataan dusta. Larangannya apa? Jangan berkata, berarti harus apa? Nah, berkatalah dengan jujur. Kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir, ciri perbuatan itu haram, ada keterangan disiksa bagi orang yang melakukan. Nah, kalau kita mendengar disiksa, itu dalam bahasa ulama namanya tarhib. Pernah dengar tarhib? Jadi ada targhib, ada tarhib. Jadi kalau targhib mah didorong untuk beramal. Kalau tarhib diancam agar tidak beramal. Kullu bid'ah dolalah. Kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat. Nah, itu tarhib. Dan itu lebih baik, Bu. Jadi kalau kita ingin menjaga keikhlasan dalam beramal, diantaranya melakukan amal karena targhib, karena didorong. Atau sebaliknya, meninggalkan amal ada tarhib, karena diancam. Ibu-ibu gaduh emas di bijana emas di rumah? Atau perak gaduh deh? Kenapa tidak punya? Nah, kalau alasannya TKPSR tidak bernilai pahala. Lalu apa tuh alasannya? Karena orang yang meminum dengan bijana emas perak diancam api neraka. Nah, itu penting nanti. Iya, berbahala itu. Abdi mah bujang-bujang masyarakat. Nah, itu mah salah niat. Nah, gitu. Ibu pernah mengencingi air lalu dipakai mandi? Kenapa tidak? Nah, merasa jijik tidak bernilai pahala. Kumaha tuh? Karena Nabi melarang itu. Tidak boleh kencing di air yang diam kemudian mandi. Jadi meninggalkan itu karena apa? Bukan karena kepentingan kita, tapi ada syariat. Paham ya? Nah, hal-hal seperti ini perlu untuk diingatkan. Kenapa makan minum? Kenapa ibu makan? Lapar. Tah lapar maka hayang nafsu. Kenapa minum? Haus. Tapi orang yang berniat ibadah, kenapa makan? Allah yang memerintah gitu, supaya saya kuat ibadah. Nah, jadi mengubah sesuatu yang asalnya mubah itu bisa bernilai pahala kalau niatnya ibadah. Ngantuk ya, bukan tidur bukan karena ngantuk. Tidurlah capek. Nah, tambah nafsu. Makanya silahkan didalami lagi kenapa setiap aktivitas ada doanya. Mengingatkan bahwa jaga tauhid. Kan sebelum tidur apa doanya? Bismika. Allahumma ahya. Itu sedang memberikan pesan. Tidurnya kita bukan karena nafsu. Bukan karena fisik yang capek. Tapi karena Allah. Supaya bisa mengistirahatkan diri agar besok ibadah lagi kepada Allah. Nah, itu hikmahnya. Makanya saya sering sampaikan, tidak ada satupun aktivitas manusia yang tidak diiringi zikir dan doa. Hikmahnya apa? Menjaga tauhid. Jadi semata-mata kita itu bukan kepentingan nafsu kita, apalagi kepentingan orang lain. Dia cuma kepentingan Allah sadayana. Ya. Sebelum pergi
dari apa? Keluar rumah apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula. Tuh. Kan kepentingan Allah. Karena kita sudah menyatakan diri inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, atau iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi penjabarannya panjang. Dalam hal-hal yang sepele pun kita harus niatkan karena Allah. Nah itu contoh lain ya. Di sini contohnya 2. Ada siksaan bagi yang melakukan. Contoh An-Nisa ayat 10. Allah berfirman, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Perbuatannya ini ya. Jadi perbuatan yang diharamkan, makan harta anak yatim secara zalim. Contohnya gimana cara zalim tuh? Jadi sebut saja mengurus anak yatim. Anak yatim itu anak jeung uyah gitu. Tapi anu ngurus nama yang daging. Nah, itu bagian dari menzalimi. Jadi memanfaatkan anak yatim untuk kepentingan dirinya, kepentingan nafsunya. Makanya di satu sisi kan dijamin oleh Rasul, aku dan mengurus anak yatim itu seperti ini. Di surga nanti. Ana wa kafilul yatim, saya dengan penanggung yatim seperti ini. Tapi harus diingat, kalau iman masih lemah, berat ngurus yatim. Makanya sing kuat iman. Lamun iman terkuat banyak dimanfaatkan. Ya. Maka di sini Allah mengancam orang yang makan harta anak yatim secara zalim, ancamannya apa? Innama ya'kuluna fi butunihim naro. Mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ngeri ya. Nya abdi teh kabita ngurus yatim teh hayang caket surgana sareng Rasul. Tapi iman can kiat, masih kena resep ka hartana lain kana yatim. Nah, ini yang menyebabkan masuk neraka. Ya. Nah, ini ancamannya apa? Masuk neraka. Memakan api yang menyala-nyala dan akan masuk neraka. Terakhir, contoh yang kedua, wasariku wasariko, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, faqta'u, maka potonglah aidiyahuma, tangan keduanya, jazaan bima kasaba, sebagai pembalasan yang mereka kerjakan. Nakalam minallah, sebagai siksaan dari Allah. Jadi ancamannya apa? Dipotong tangan. Ya. Termasuk yang zina dirajam. Nah, itu ancaman juga. Ya. Sudah sampai sana dulu berarti ya. Qaroha masih panjang ini. Hukum-hukum. Silakan bagi yang mau bertanya. Qaroha masih panjang nggak? Ya, silakan disambung dulu dengan tanya jawab. Tiga pertanyaan. Upami ayeuna anak yatim, tapi anak yatimnya kan tidak punya harta, hanya ngambil langsung dari panti atau yang bisa kita ambil. Kan itu tadi yang masuk yang haram itu, yang zalim itu, yang kita kalau makan harta si yatim. Kalau ini mah si yatimnya tidak punya harta, kita ambil. Oh ya, maka ditambung dulu ya. Yang kedua.
Ustaz, kalau yang disebut cinta dunia, hubung dunia itu kriterianya seperti apa gitu kan? Kita memang selalu mencari dunia itu. Batasannya Ya. Ditambung muka 2. Ustaz, yang tadi kan dari Bapak Ustaz solu qobla maghrib. Nah itu kan hadisnya sholat sebelum maghrib. Nah apakah ada hadis yang menguatkan keterangan itu supaya kita sholat sebelum maghrib? Yang pertanyaan yang kedua Ustaz, la takul qa'iman, jangan makan sambil berdiri. Nah itu bagaimana kan banyak undangan ya, sampai itu apa termasuk kepada yang haram? Yang pertama apa, ulangi yang pertama teh? Yang ini hadis tentang sholat sebelum maghrib. Nah ada dalil yang kuat enggak untuk melaksanakan? Yang kedua itu hadis tentang tidak boleh makan sambil berdiri. Ini jatuh kepada haram atau tidak? Karena pelaksanaan di undangan ya sekarang itu banyak yang standing party. Terus yang ketiganya Ustaz, zaman dulu itu kan kita wudhu itu dikulah di masjid. Kan tidak tahu itu najis atau tidak. Nah bagaimana karena kita tidak tahu wudhu itu di situ gitu Ustaz. Hatur nuhun. Maka jadi terakhir. Tadi sholat maghrib sebelum ya. Saya pernah dengar ada larangan untuk sholat sebelum Matahari terbenam. Jadi bagaimana itu? Oh. Iya. Tilu patarosan kopat ya. Yang pertama tentang mengurus yatim. Lalu yatimnya memang tidak punya harta, kita urus. Bagaimana hukumnya? Ini yang disebut tadi oleh Nabi. Saya dengan penanggung hidup. Jadi kafil ya. Kita bahas kafil itu dari kafalah. Jadi kafalah itu kita menanggung seluruh biaya kehidupannya. Tapi yang jadi ujian ketika seseorang menjadi kafilul yatim, ujiannya nih, jangan disebut dan diungkit, jangan menyakiti. Nah, gitu. Itu yang boleh, yang haram. Karena itu akan membatalkan semua. Yang bagaimana kalau gini, kita sudah ngurus, lalu kita promosi ke orang. Promosi itu gini, bagi yang mau membantu pembiayaan yatim silahkan. Kita sudah promosi, ternyata ada orang yang nyumbang. Tak etana dipakai ke orang. Tak iya, zalim juga ini. Istilahnya mendagangkan anak yatim istilah. pakai alat gitu. Ya, dipakai alat untuk kepentingan pribadi. Itu yang haram. Yang sunnah, kan hukumnya tidak sampai wajib ya. Itu contoh yang sunnah. Menanggung biaya hidup orang yatim. Itu sunnah. Jaminannya seperti itu. Nah, yang haram, yang tadi saya beri catatan itu, hati-hati menanggung yatim. Ketika dia dewasa, kita punya unek-unek atau harapan dari dia. Sugano geus gedena sukses ke bisa ngurus urang. Tah eta batal, itu syirik itu. Itu potensi syirik sudah ada. Sudah ngurus itu cenah pipintereun jalmi teh. Ada potensi jadi orang sukses. Nah, itu sudah syirik kalau kita berharap dari balas budi. Ya, yang kedua, yang jadi ujian berat pengurus yatim, menyebut dan menyakiti. Ini yang akan membatalkan, ya. Makanya pasang dulu iman yang kuat sehingga mengurus anak yatim bukan untuk kepentingan pribadi, tapi memang karena Allah, karena perintah Rasul, karena anjuran dari Rasul. Makanya jangan mengurus anak yatim mun iman can kuat, harta teu aya komo.
Atau kayak kieu si eta mah cenah ngurus yatim bisa, ari dulur sorangan diantepkeun, salah bener. Ari ngurus yatim bisa cenah. Tapi dulurnya sendiri itu terlantar. Yang kedua, apa ciri orang cinta dunia? Oke, dulu ya. Ini penjabarannya sederhana saja. Ada hadis Nabi begini, kata Nabi, ta'isa, celakalah abdud dinar wa dirham wal qatifah. Hamba yang diperhamba oleh dinar, oleh dirham. Kita ini kan berkewajiban menjadi hamba Allah. Ada hamba Allah, ada hamba harta, termasuk hamba dunia. Yang dimaksud hamba dunia itu atau cinta dunia itu seperti apa? Urusan akhirat lupa karena sibuk mengurus dunia. Makanya di Qur'annya diingatkan, la tulhikum, jangan melalaikan kalian amwal, harta, wala aulad, dan anak. Wa mayal al-zalika, yang berbuat seperti itu, itulah orang yang rugi. Jadi orang yang tidak cinta dunia akan begini, apapun fasilitas hidup di dunia itu harus jadi bekal di akhirat. Jangan dipahami abdi mah moal cinta dunia bari jeung teu usaha. Salah konsep. Nah, jadi dia tetap bekerja tapi urusan akhirat nomor 1. Yang haram itu ya ketika menjadi alhaakumut takasur, berlomba-lomba tapi ingin hidup bermegah-megah. Nah, itu yang haram itu. Konsep Qur'annya wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Gunakan apapun yang Allah beri kepadamu untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Tapi ketika memanfaatkan dunia pun niatnya untuk akhirat. Gitu ya. Jadi niatnya untuk pahala di akhirat. Yang ketiga tentang salat qabla maghrib. Hadisnya tadi ya. Yang pernah saya baca hadis lainnya, amaliyah salat qabla maghrib itu para sahabat melakukan, lalu Rasul membiarkan. Jadi Rasul tidak melarang, tidak memerintah. Lalu hadis lainnya yang ini. Artinya sunnah tapi tidak rawatib, tidak muakkad. Jadi sholu qabla maghrib itu sunnahnya tidak muakkadah. Sewaktu-waktu misalnya kita luang waktu ya. Itu boleh. Bukan boleh lagi, sunnah. Yang kedua, kulah itu apa? Kulah ya. Nah, hukum berwudu dengan air itu kembali kepada hadis. Pada asalnya semua air itu suci, kecuali berubah. Apanya? Rasa, warna, bau. Sepanjang 3 hal itu tidak berubah, boleh. Yang terakhir, ini standing party ya. Nah, ini kita bahas dulu tentang hadisnya, bukan yang pernah saya baca, bukan makan, tapi minum. Hadisnya gini, la tasrobanna ahadukum qaiman. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Tapi ternyata fakta hadis lain, ketika Rasul khutbah di Arafah, Rasul sempat minum sambil berdiri. Nah, maka para ulama memahami dari 2 hadis itu hukumnya tidak haram, hukumnya makruh. Makruh teh lebih baik ditinggalkan, kecuali tadi kondisi darurat ya. Kondisi darurat itu kan yang dilarang minum, bagaimana makan? Menurut kaidah usul fikih, minum saja dilarang. Nah, itu namanya mafhum aula dari kaidahnya. Jadi intinya
bagaimana kondisi di hajatan yang tidak ada kursi itu ya? Ya kalau kita ingin menjaga untuk menjauhi yang makruh, cari saja tempat duduk. Sekalipun cingogo kumaha bisa. Secara hukum dipahami makruh. Ya harusnya ya dalam rangka akrim doe paka menghormat tamu ya diupayakan. Berarti ar-ridho bisai'i ridho bima yatawalladu minhu. Ridho orang hadir untuk keundangan berarti harus dia harus menyiapkan itu. Itu. Upami di haram kan disunahkan minum air jam-jam ambil berdiri. Tacan benak hadisna. Panginten Rasul kantos. Tapi nah itu hadisnya ada Rasul pernah. Tapi tidak sampai jadi sunnah hukumnya. Ibahah. Jadi karena ada larangan tadi. Rasul sendiri melarang minum sambil kecuali darurat. Kan Rasul sedang khutbah di Arafah itu kondisinya darurat, ya. Seteguk dua teguk. Berarti bagusnya mah di sana juga tetap aja. Dimanapun. Gitu. Yang terakhir ini Ibu satu lagi yang saya tahu itu waktunya yang 3 ya. Terbit matahari, pertengahan, terbenam. Itu waktunya singkat. Dan yang dimaksud qabla maghrib di sini adalah ba'da azan. Kalau yang terbenam sesudah adzan ya. Sesudah adzan, kemudian orang-orang belum kumpul. Lalu sholat maghrib dulu. Nah, bukan qabla adzan. Sesudah adzan maghrib. Berarti yang tadi disunahkan itu bisa sewaktu-waktu itu berarti setelah adzan. Iya, setelah adzan maghrib. Jadi qabla maghrib itu setelah adzan dulu. Yang namanya qabla itu kan jaraknya tidak terlalu jauh. Jam 2 oke, qabla maghrib. Tapi gak mungkin dipahami itu. Kalau saya pernah lihat yang baca asar. Ada apa qabla asar. Sebelum asar ada yang sholat. Ada dalilnya. Sholat sunnahnya tidak ditemukan. Kebanyakan doib hadis-hadis tentang. Jadi yang sahih, nah tergantung niat. Niatnya niat apa? Iya mah niat qabla asar tidak ada. Ya niatnya syukur wudu. Iya, innamal amalu binniyat. Sebelum melakukan tahu dulu itu niat. Tujuan kita. Apakah Nabi sendiri mengerjakan itu kan pekerjaan sahabat. Nabi tidak melarang dan tidak memerintahkan itu bagaimana? Yang saya temukan belum. Maksudnya tidak. Sunnah takririyah namanya, Bu. Jadi takririyah itu takrir itu persetujuan. Itu bisa jadi dasar. Seperti makan daging biawak. Nah, sahabat makan, Nabi tidak. Apakah berarti kita tidak boleh? Karena kan Nabi tidak melakukan. Tapi Nabi menyetujui bagi yang mau. Kata-kata bagi yang mau itu tidak muakkad. Tidak dikerjakan pun tidak terlalu bermasalah besar. Itu namanya goer muakkad. Sunnah tapi tidak kuat. Beda dengan qabla subuh. Nabi tidak lewat sekalipun safar qabla subuh dan witir ya. Nah, itu sekalipun safar Nabi tidak meninggalkan. Beda kualitas sunnahnya. Gimana? Ya. Kalau muakkad itu sangat rugi kalau ditinggalkan. Tapi kalau qabla maghrib tidak menjadi masalah besar. Itulah. Nabi sendiri tidak sangat tegas. Maka masih ayam Bu? Mengenai ini Pak Ustaz, sholat
subuh. Jadi kalau pada waktu subuh, kalau sudah adzan subuh, tidak ada tahiyatul masjid. Jadi tidak ada sholat tahiyatul masjid. Jadi harus hanya qoblatan saja. Apa itu ada yang menjelaskan begitu? Ada dalilnya, menentukan dalil, tapi dalilnya itu apakah sahih atau ada hadisnya itu apakah sahih atau Pak Ustaz sudah menemukan seperti itu. Jadi pada waktu setelah azan subuh tidak ada lagi sholat untuk tahiyatul masjid, hanya yang ada qoblah. Nah, gini, ini pemahaman dalil ya. Kata Nabi, datangnya orangnya setelah adzan kan orang itu baru datang. ya. Dia datang kan, tapi dia sholat dulu, sholat tahiyatul masjid. Ya. Itu baru. Kalau sebelum adzan subuh gak masalah kan? Nggak masalah. Jadi setelah. Ya. Jadi setelah sholat. Kembali ke hadis Nabi, kata sahabat, Nabi itu sholat qoblah subuhnya ringan. Sholat qoblah subuh Nabi itu rakaataini khafifataini, bahkan suratnya juga Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu jadi dalil. Yang paling dianjurkan qoblah subuh itu ya 2 rakaat qoblah subuh. Adapun tentang tidak ada sholat apa tadi? Nah, itu mungkin bahasanya bukan begitu. Saya cek lagi, pernah mendengar itu la sholata apa gitu. Tapi dengan hadis itu sudah jelas. Yang sangat dianjurkan bukan tahiyatul masjid, bukan syukrul wudu, tapi qoblah subuh. Suratnya pun tidak panjang Nabi. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, itu jadi dalil. Sekarang mohon maaf ya, di beberapa masjid 10 menit tuh Pak. Apa aja tuh? Sesudah sholat subuh itu sampai 10 menit. Ya, ini nunggu apa gitu. Sampai ada orang yang 2 rakaat lagi. Mungkin menunggu penuh jamaah. Padahal kalau ada hadis yang tadi jelas. Sebaik-baiknya sholat sebelum subuh itu ya qobliyah. Ya. Tapi tidak juga berani kita katakan haram selain belum, kecuali ada dalil ya. Saat ini saya belum menemukan dalil yang tadi. Nanti akan dipelajari lagi ya. Tidak dalil itu. Tidak ada sholat qoblah subuh kecuali qoblah subuh tadi ya. Yang saya pahami Nabi sholatnya ringkas. Itu sudah jelas. Berarti Nabi tidak sholat lain. Karena untuk qoblah subuh pun ringkas. Jadi untuk qoblah subuh saja suratnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Gitunya sementara itu. Enggak. Yang dilarang sholat itu kan sholat subuh ya. Nah, kaitannya dengan sholat duha yang lebih bagus dekat ke duhur gitu kan. Sebelum aja boleh. Sholat apa Bu tadi? Oh, ini tentang sholat syuruk. Saya juga kan belajar membaca hasil penelitian orang lain ya, teman juga yang suka meneliti hadis. Jadi menurut para pengkaji hadis, sholat isyraq itu hadisnya tidak sahih. Berarti kembali ke duha saja. Ada yang nyebut isyraq teh awal duha gitu. Itu ya. Itu menurut para pengkaji hadis, hadisnya dhaif. Menurut pengkaji hadis. Ya makanya kembali saja ke sholat duha. Dari mulai Gitu ya. 7 sampai 11 ya. Ya ada yang mengatakan 8 sampai 11 jamnya itu. Itu yang sholat suruh itu kan pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji. ya, ini dari sisi fadilahnya cukup berlebihan juga. Biasanya ciri hadis dhaif itu begitu. Hal-hal yang sederhana tapi balasannya luar biasa. Makanya ada yang mengatakan dhaif. Jadi hadisnya dhaif. Nanti saya share lagi, nanti cek lagi. Tapi dhaif. Makanya tidak perlu diamalkan.
Lomba-lomba yang dari umroh Ramadan karena pahalanya sama dengan haji. Sama dengan Logika saya tidak jalan, tapi saya nggak bisa bicara. Dengan logika saya nggak jalan aja. Ya, Kalau Ustaz ada al-umratu fi Ramadan. Nah, ini hadisnya. Benarkah? Kan gitu ya, ini kaitan dengan hadis. Benarkah bahwa pahala umroh di bulan Ramadan sebanding dengan haji? Tentang hal ini tentu kita harus mengkaji keabsahan hadis. Nah, pertama itu, kalau misalnya ada hadisnya, saya juga pernah dengar hadis itu. Tapi sahih dan tidaknya saya cek lagi. Sekiranya ada pun, jangan berlebihan memahami. Maksudnya itu kudu haji we umrah we Ramadan. Nggak ada Arafah, nggak ada Kalau saya Arafah. bukan hadis Ustaz. Kalau saya mah logika saya nggak jalan orangnya ada Arafah. Bisa sama haji. Ya. Saya cek lagi nanti ya keabsahan hadis itu. Jadi jangan turun Hadiahnya kita buka. Perjuangannya waktu Tapi Ramadan lebih abdul daripada umroh yang lain. Tambah lapar. tambah lama. Iya, sama istri. bisa dorong kursi roda Kalau hadisnya sahih ya, Bukhari Muslim hadisnya, tapi paling pemahamannya yang harus diperkuat. Ya. Jadi hadisnya Bukhari Muslim, kata Rasulullah ada di sini ya. Fa inna umrah umrah pada bulan Ramadan ta'dilu hajjah, sebanding haji. Jadi sebanding itu tidak berarti sama. Ya, paling tidak ya mendekati. Jauh kan? Ya jauh itu. Karena untuk haji itu wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur itu balasannya surga. Nah itu. Di sini ada 3 pemahaman ya. Ada yang mengatakan hadis ini khusus untuk seorang wanita yang akan dihitbah oleh Nabi. Jadi khusus orangnya. Itu pendapat pertama. Nabinya juga ada sekarang. Nah itu ada juga yang mengatakan. Nah pendapat kedua, keutamaan ini bagi orang yang niat haji tapi tidak mampu atau tidak mampu haji lalu dia mengganti dengan umroh. Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang mengatakan ini termasuk madhab yang 4 ya, bahwa keutamaannya itu berlaku umum bagi siapapun yang ingin umroh pada bulan Ramadan. Sebetulnya Ramadannya yang menjadi istimewa itu ya. Kan umroh di luar Ramadan tidak terlalu wah. Tapi kalau umroh di bulan Ramadan, sekalipun hadis itu untuk wanita yang akan dihitbah Rasul, tapi sebagian ulama memahami hukumnya berlaku bagi seluruh umat. ya mungkin karena bulan Ramadan kan pahalanya juga kita juga berlipat. Iya, Ramadannya. Apalagi di sana. Ada yang memahami bagi yang niat haji tapi susah. Ya udah Ramadan saja umroh. Karena Ramadannya. Jadi Ramadannya itu ya. Tapi tidak juga kemudian cukup merasa sudah haji. Ah saya mau haji cuma beda gitu. Tetap itu barangkali yang bisa dibahas ya. Tidak ada lagi?
puasa Rajab sama dengan 30 hari. Nah, hadis-hadis tentang saum, sholat Rajab, doib. Kembali saja ke hari Senin pada bulan Rajab bagi yang rajin saum ya. Semua ahli hadis, mayoritas hadis ataupun sholat ataupun saum di bulan Rajab, hadisnya doib. Atau biasa. Itu saja barangkali yang bisa dibahas. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.